Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore. Di pertemuan kedua ini, Bu Rizky akan menjelaskan bab 1 dari buku Manajemen Strategik, Fred David dan Forrest David. Nah, di bab 1 ini mengenai sifat manajemen strategi. Pada subbabnya, di sini ditanyakan, apakah manajemen strategi itu? Nah, dalam manajemen strategi itu menjelaskan bahwa dalam gagasannya itu harus memperoleh dan mempertahankan keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing dari mana? Dari perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Nah, dalam mendefinisikan manajemen strategi, yang pertama yaitu definisi. Pengertian dari manajemen strategi adalah seni dan sains dalam memformulasi, mengimplementasi, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang membuat organisasi dapat memperoleh tujuannya. Jadi di sini maksudnya manajemen strategi itu adalah mencari cara, kemudian diaplikasikan, kemudian bila diaplikasikan tidak sesuai dengan tujuannya, maka akan dievaluasi kembali. Bagaimana cara agar organisasi atau perusahaan tersebut dapat memperoleh tujuannya. Kemudian, tujuan manajemen strategi selanjutnya yaitu untuk menemukan dan menciptakan kesempatan yang baru serta berbeda untuk esok, perencanaan jangka panjang, kemudian mengoptimalisasi tren esok berdasarkan tren saat ini. Jadi di sini maksudnya adalah perusahaan bisa berinovasi akan kejadian saat ini sehingga konsumen akan lebih senang membeli produk dari perusahaan tersebut. Jadi perencanaannya itu tidak hanya jangka pendek, melainkan jangka panjangnya bagaimana, efeknya bagaimana. Rencana strategi adalah rencana permainan perusahaan. Maksudnya di sini adalah rencana tersebut baik untuk perusahaan, kemudian memiliki kesempatan sukses, memiliki kesempatan untuk mendapatkan tujuan dari perusahaan tersebut agar berhasil dalam kompetisi. Kompetisi dalam apa? Kompetisi dengan perusahaan lainnya, mampu bersaing secara baik dan sehat. Kemudian tahap-tahap manajemen strategi. Yang pertama yaitu formulasi strategi. Nah, dalam formulasi ini mencakup pengembangan visi dan misi, kemudian mengidentifikasi kesempatan dan ancaman eksternal organisasi. Jadi eksternal itu berarti yang ada di luar organisasi, di luar dari perusahaan tersebut. Kemudian menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menciptakan tujuan jangka panjang, memulai strategi alternatif, dan memilih strategi khusus untuk dicapai. Implementasi strategi memerlukan perumusan tujuan tahunan. Nah, di sini maksudnya itu membuat kebijakan agar karyawan tetap semangat dalam mencapai tujuan perusahaan. Kemudian pengalokasian sumber daya perusahaan sehingga strategi yang diformulasikan dapat dilakukan. Kemudian implementasi strategi mencakup pengembangan budaya suportif strategi. Kemudian penciptaan struktur organisasi yang efektif. Jadi struktur organisasi ini maksudnya dari pihak direktur, CEO, manajemen, kemudian setiap divisi-divisi itu memiliki tanggung jawab yang berbeda sehingga dengan adanya struktur organisasi yang efektif tersebut diharapkan tujuan, kembali lagi ya, tujuan dari perusahaan, keinginan perusahaan, visi misinya dapat tercapai. Kemudian implementasi dari persiapan anggaran, pengembangan dan penggunaan sistem informasi, serta pengaitan kompensasi karyawan dengan kinerja organisasi. Jadi biasanya nih kalau di perusahaan kan ada lemburnya, ya kan? Berarti otomatis karyawan mendapatkan fee dari jam lembur tersebut. Atau kinerja organisasi, berarti di sini adalah kinerja itu dilihat dari pekerjaan karyawannya, apakah sesuai dengan struktur organisasinya,
Sehingga bila karyawan itu mampu mencapai tujuan organisasi perusahaan, dia mendapatkan kompensasi atau bonus. Next, kemudian mengimplementasi strategi artinya memobilisasi karyawan dan manajer untuk mengubah strategi yang diformulasikan ke dalam tindakan. Jadi, strategi tadi kan mungkin masih dalam bentuk rencana. Nah, kemudian setelah rencana itu sudah sesuai, otomatis tinggal ditindaklanjuti. Sehingga kalau ditindaklanjuti itu otomatis kita tahu apakah rencana tersebut atau strategi tersebut telah pas atau cocok dengan tujuan perusahaan. Nah, implementasi strategi tadi yang setelah ditindaklanjuti membutuhkan kedisiplinan, komitmen, dan pengorbanan personal. Personal dari siapa? Dari karyawan perusahaan. Next, evaluasi strategi. Tahapan final dalam manajemen strategi. Manajer harus mengetahui ketika strategi tertentu tidak bekerja dengan baik. Evaluasi strategi adalah cara tepat untuk mengetahui informasi ini. Jadi tadi ya, evaluasi itu berarti bentuk dari tindakan atas ketidaksesuaian strategi yang telah dibuat. Jadi seandainya nih, tadi perusahaan memiliki strategi A, apakah sesuai dengan tujuan dari perusahaan tersebut? Bila tidak, otomatis manajer atau pihak atas seperti direktur, CEO itu bisa mengambil tindakan sesuai dengan tujuan yang ada. Jadi bila tidak baik atau kurang baik, otomatis akan mencari rencana lainnya untuk menutupi ketidakbaikan strategi tersebut. Mengintegrasikan intuisi dan analisis. Nah, berdasarkan pengalaman yang lalu, penilaian dan perasaan sebagian orang mengakui bahwa intuisi sangat penting dalam membuat keputusan strategi yang baik. Jadi di sini adalah hal insting ya. Intuisi itu adalah insting dengan pengalaman yang lalu. Jadi seandainya strategi pada tahun lalu tidak sesuai, otomatis manajer bisa melihat masa depannya dengan insting nih tadi, intuisi nih tadi. Nah, sehingga bila insting dari manajer ini hampir tepat, otomatis bisa diambil tindakan atau bisa mengambil keputusan yang tepat. Beradaptasi terhadap perubahan. Proses manajemen strategi didasarkan pada keyakinan bahwa organisasi sebaiknya secara berkelanjutan memonitor kejadian internal dan eksternal, sehingga perubahan yang tepat waktu dapat dibuat saat dibutuhkan. Jadi di sini, selain hal di atas, otomatis manajer juga melihat atau memonitor itu berarti melihat ya, berarti melihat yang ada pada perusahaan berarti mungkin organisasi perusahaan tersebut, bisa karyawannya, bisa kinerja karyawannya, kemudian dilihat dari kejadian yang ada di lingkungan sekitar, yang ada di luar perusahaan tersebut. Apakah seandainya terjadi perubahan, otomatis perusahaan juga harus ikut serta dalam perubahan hal tersebut. Oke, next ke istilah kunci dalam manajemen strategi. Ada 9 istilah kunci. Pertama, keunggulan bersaing, para penyusun strategi, pernyataan visi dan misi, kemudian kesempatan dan ancaman eksternal, kelemahan dan kekuatan internal, tujuan jangka panjang, strategi dan tujuan tahunan dan kebijakan. Pertama, keunggulan bersaing. Nah, mempertahankan keunggulan bersaing. Maksudnya di sini adalah perusahaan mampu melakukan sesuatu yang perusahaan lain tidak mampu lakukan. Jadi perusahaan A dan perusahaan B memiliki produk yang sama,
Tetapi di sini agar konsumen lebih memilih perusahaan A, otomatis perusahaan A ini harus mempunyai kelebihan dari perusahaan B. Contohnya sekarang ya, ada Apple dan Samsung sama-sama membuat HP. Tetapi di sini Apple maupun Samsung lebih unggul Apple karena di sini Apple sudah membuat iOS. Nah, iOS kemudian kalau Samsung kan berbeda. Jadi di sini keunggulannya meskipun sama-sama membuat handphone yang mana bisa untuk telepon, sama-sama bisa membuat WA, tetapi spesifikasinya dia lebih unggul di iOS atau miliknya si Apple tadi, gitu ya. Kemudian keunggulan bersaing berkelanjutan. Nah, di sini artinya secara berkelanjutan mampu beradaptasi dengan perubahan perubahan tren itu berarti perubahan waktu dan kejadian, kemudian sumber dayanya, kemudian memformulasi, mengimplementasi dan mengevaluasi strategi utama faktor-faktor tersebut. Jadi contohnya bersaing secara berkelanjutan tadi, contohnya ada si Apple sama Samsung. Apple membuat baru mengeluarkan Apple 12 ya. Nah, 12. Kemudian si Samsung juga sama-sama mengeluarkan Samsung Series 21 dan lain-lain. Nah, itu adalah keunggulan bersaing berkelanjutan. Saling mencari perhatian dari konsumen apa yang diinginkan. Oke, semakin banyak perusahaan yang memperoleh keunggulan bersaing dengan menggunakan internet untuk penjualan langsung dan untuk berkomunikasi dengan pemasok, pelanggan, kreditur, mitra pemegang saham, kemudian klien dan pesaing yang mungkin tersebar secara global. Nah, di sini dengan adanya internet tadi ya, jadi keunggulannya lagi adalah sekarang kita sudah menuju ke Oke, sekarang kan lagi di abad ke 4.0 ya. Jadi 4.0 atau malah sekarang sudah 5.0 yang mana sekarang kita sudah menggunakan teknologi yang canggih. Nah, di sini dengan keunggulan internet otomatis para pesaing atau para perusahaan ini bisa menyampaikan visi misinya atau bisa mengeluarkan produknya dengan memasukkan produk tersebut ke website dari perusahaan sehingga mempermudah untuk berkomunikasi dengan konsumen, kemudian mitranya, kemudian krediturnya, kemudian pemegang saham. Otomatis kalau perusahaan tadi Apple sama Samsung, memiliki kemampuan untuk menarik perhatian konsumen, otomatis pemegang saham secara garis besar akan menginginkan atau mau menyimpan sahamnya di perusahaan tersebut. Kemudian, dengan adanya e-commerce tadi, selain menjual produk, kita bisa mengirimkan iklannya. Pelacakan persediaan. Nah, pelacakan persediaan seperti seandainya saya mau membeli Samsung atau Apple di website Apple atau Samsung, otomatis kan dia harus kerjasama memiliki mitra dengan pihak-pihak yang mampu untuk mengirimkan produknya ke konsumen. Oke, next ke para penyusun strategi. Para penyusun strategi adalah individu yang paling bertanggung jawab untuk kesuksesan atau kegagalan organisasi. Di sini sudah jelas ya, siapa toh penyusun strategi ini? Bisa dari direktur utamanya, kemudian bisa dari manajer per divisi. Ini adalah penyusun strateginya. Jadi dari titik atas kemudian disebarkan ke titik bawah sampai ke karyawan. Jadi penyusun strategi ini meskipun yang bekerja itu adalah karyawan, bekerja dalam hal membuat produk, tetapi inti dari kesuksesan dari perusahaan itu adalah penyusun strategi dari
dari pihak atas, jadi mungkin dari pemimpinnya, direktur utama tadi. Pernyataan visi dan misi.